Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau udah ngantuk dengan nyanyinya sedikit ya. Yang penting ngaji tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yanshur waqtahu wa aidid nahdlatul bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, kita doakan guru kita Ayah Al-Mukarram Bapak Haji Darul Anak Syarif, Bapak Kepala Bapak Camat Menteri atau pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Desa sepakat, Bapak Kadus, pemuka agama, pemuka masyarakat, sesepuh agama, pemuka masyarakat, para asatidz, para asatidzah, dan hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama terus menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alhamdulillah masih diberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, lebih dari iman. Sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, kita semua bisa bermuajah di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama akan menjadikan kita semua yang rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam kita pada beliau akan menjadikan kita dengan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ini adalah malam ketiga kita terus mengadakan silaturahim atau memperingati Isra Mi'raj di desa Sepakat sampai besok malam masih. Pertama dari subuh itu ke kanan, kemudian semalam di Darul Muhajirin, sekarang dari subuhnya ke kiri. Besok malam dari subuhnya ke semangat. Ibu-ibu masih semangat ya? Gak ngantuk ya? Yang kita lakukan dari malam pertama kemarin sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya besok, melaksanakan acara seperti ini adalah pekerjaan atau amalan yang paling mulia di muka bumi. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Beliau berkata, "An-nasu rajulan." Manusia itu dibagi menjadi dua. Alimun wa muta'allim. Yang pertama alim, yaitu guru kita. Wa muta'allim, yang kedua yang menuntut, berarti guru denganmu, yang memberikan kita pengajian, ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua yang menerima tausiah. Jadi kita sekarang sedang berada di tempat yang mulia sekali. Bahkan tempat pengajian seperti ini dijuluki sebagai Raudhah. Ada dua Raudhah di dunia. Pertama Raudhah yang ada di Madinah Munawwarah, baik baiti wa minbari Raudhah dari jannah. Tempat yang ada antara rumahku dan mimbarku dalam taman taman surga. Itu Raudhah yang asli Raudhah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung, kan?
Madinah Munawwarah. Ibu-ibu pengen umroh, bapak-bapak pengen ke Madinah, gampang. Cari panen sawit insya Allah bisa berangkat. Tapi bapak-bapak begitu panen ini nanti lagi yang susah. Sekali-sekali panen sawit berangkat karena kalau haji kita berapa tahun kita bekerja 30 tahun, kalau umurnya 60 tahun kapan berangkat? Umur 90 sama kayak di Lombok juga 25-30 tahun. Jadi solusi yang lebih cepat berangkat panen sawit silakan kalau bisa panen kotak jenisnya juga itu panen Rasa jamaah yang sawitnya bisa dia tahu berangkat semua silakan berangkat kalau nunggu haji susah. Baiklah para jemaah sekalian, jadi kata saudara manusia itu berbagi dua, alim dan guru dan murid yang ngajar yang menerima pelajaran. La khairu fima siwa dzalika. Tidak ada yang lebih baik kecuali dua. Jadi kita sekarang sedang menjadi yang terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila dikatakan man zahaba ila alimin, siapa yang pergi ke tempat majelisnya orang yang alim. Walau yaqdir ala hifdzi syai'in mimma qalahu, dan tidak bisa memahami, tidak paham apa yang disampaikan oleh beliau di Nabi. Tidak paham. Dan yaqdir ala hifdzi syai'in mimma qalahu, Allah Subhanahu kata ulama, Allah akan memberikan 7 kemuliaan. 7 kemuliaan itu kalau kita paham. Datangnya hanya sedang tidur, tidurnya mengaliri ketangisan, tetap dapat kemuliaan. Tapi kendur masih saja. Ternyata tetap, karena semalam di Darul Muhajirin dia menyampaikan kalau kita hadir berjamaah seperti ini sekalipun tidur, sekalipun tak dengar, berapa paham? Aman luar biasa. Jadi 7 kemuliaan yang kita terima, sekalipun kita tidak paham apa yang disampaikan. Tapi kalau Pak, yang pertama kata beliau, ya nabi ini tidak akan menerima panggilan menuntut ilmu. Ya maaf, sudah sering mendengar panggilan menuntut ilmu. Sallallahu alaihi wasallam di antaranya akan memudahkan jalan menuju surga. Yang surga akan mendapat khusus bagi yang menuntut ilmu. Hanya banyak orang yang bilang kalau sudah jadi orang alim tidak masuk ke sana. Berarti kita semua yang menuntut ilmu yang diberikan kepada menuju surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau enggak? Kalau duluan boleh nggak? Ibu-ibu mau duluan untuk surga? Kita berdua nggak boleh. Kalau yang namanya mati nggak ada yang mau duluan. Kalau dia orang alim, sekalipun amalnya banyak, sekalipun dia kaya, sumbangnya banyak, besok mati duluan katanya. Mau haji dia tahu, mau dia pulang, suruh mati duluan, pasti nggak. Lebih baik kita menambah. Jadi yang pertama yang Allah akan berikan, jangan menutupi Quran ini. Allah akan berikan kita fadilah orang yang menuntut ilmu. Bahkan di antara jawab Allah bagi menuntut ilmu seperti ini, kalau kita mati sedang menuntut ilmu, maka tak boleh syahid, sama seperti matinya orang yang syahid. Mudah-mudahan Allah berarti kita mati ingin banyak panjang umur. Jadi kenapa begitu mulia orang yang menuntut ilmu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang berubah dunia.
Karena itu Allah akan mengangkat derajat seseorang. Allah dalam berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Tapi kalau dia beriman, kemudian dia memiliki ilmu, derajat akan diberikan derajat yang banyak sekali dari dunia sampai. Contoh kecil kalau ada di dunia, beliau kita anggap guru kita. Begitu dalam sisi mencoba sambutan dan mohon maaf ibu-ibu, karena beliau kita anggap sebagai guru, gelas yang ibu-ibu keluarkan ini paling satu guru beliau saja. Nanti ibu selesai mengajar disimpan di lemarinya. Benar tak Bu? Yang punya gelas ini masih ada di sini. Kemarin-kemarin apakah ibu membuatkan kopi atau teh? Suami apa gelas yang kita enggak? Ibu yang punya gelas ini sering membuat kopi atau teh untuk suaminya dengan gelas yang bagus seperti ini. Bu, pernah. Tidak pernah. Terus pakai gelas apa Pak? Di gelas teh. Gelas biasa kan? Gelas plastik. Jadi suaminya hanya suruh nonton aja gelasnya yang bagus. Benar, gak apa-apa ya. Kita disuruh nonton, tapi begitu dulu kita keluar gelas yang bagus. Benar tahu? Seandainya misalnya gelas ini kata salah dan nanti dia pecah dan beliau atau saya pasti yang tidak akan enggak apa-apa lagi. Tapi kalau suaminya yang pulang, suami yang mencakar, malah enggak sebenarnya. Ngamuk ya. Punya ikhlas waktu saja. Nanti kalau yang tamu, apa kita pakai? Satu bulan kemudian datang lagi misalnya dia belum sempat beli lagi, kalau sudah pecah diomongin lagi suaminya sampai 3 tahun sehingga gelasnya pecah. Tapi kalau beliau atau guru-guru kita yang menyebabkan pecah, suaminya ingin ayam, kalau sudah sakit ya sudah selesai. Benar nggak Bu? Tapi kalau guru-guru kita belum minta, akan ada kabar muda untuk disediakan. Benar nggak Bu? Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hati ibu, menghormati guru-guru kita atau menghormati orang yang berilmu. Ibu cinta sama orang yang alim, hormat sama guru-guru kita, yakin itu akan menjadi ahli surga. Kenapa? Kalau ibu bukan hanya sekedar hormat, kalau ibu bapak-bapak bukan hanya sekedar cinta kepada beliau, tapi datang mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Ibu tentu atau zaman saya tentu pernah mendengar Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda yang soleh, pemuda yang soleh. Ashabul Kahfi yang mengikutinya adalah anjing. Anjing yang mengikutinya. Ashabul Kahfi ini masuk dalam gua yang duduk di depan gua. Sampai mereka mati anjingnya mati. Mereka masuk surga, anjingnya masuk surga. Gara-gara cinta pada orang yang soleh. Apalagi jadi budaya seperti ini tetap kita jaga. Harus itu kemudian orang yang diberikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan putra dan putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ibu-ibu, kalau saya tanya, nikmat yang Allah berikan itu yang paling besar setelah iman, nikmat apa Bu? Bapak-bapaknya minta. Nikmat setelah iman yang Allah berikan itu nikmat apa Pak? Nah, ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ada
hadiahnya minyak wangi dari Mekah Muhammad. Nikmat sehat. Tapi saya tetap hadiahnya saya jawab ini hanya mau saya. Ya dan saya jawab. Tetap saya masih punya wangi yang bisa jawab, tapi saya cuma kasih sedikit. Jangan semuanya kalau masih banyak kalau masih banyak saja. Tapi nggak ada yang tahu. Ibu-ibu ada yang tahu? Mas sehat. Orang kafir banyak yang sehat. Belum jawabannya 100%. Nah, yang jawab dari ibu-ibu katanya sehat. Kalau bapak-bapak jawabannya nikmat setelah iman yang Allah berikan. Nikmat Islam. Iman Islam bukan iman. Sekarang saya bacakan. Ni'amul billahi 'alal ibadi katsiratu wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang kita terima sangat banyak. Saking banyaknya kalau kita menghitung tidak akan pernah bisa dari. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsu bisa. Wa ajalluha, tapi nikmat yang terbesar adalah najabatul auladi. Kita punya anak yang soleh, anak yang bisa mendoakan kita meninggal dunia. Nanti setelah anak kita turun, setelah itu turun lagi ke titiknya, bawahnya terus sampai hari dia. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kita meninggal dunia. Apalagi kalau anak-anak kita bisa memperlakukan. Allah akan memberikan mahkota nanti di akhirat. Allah akan memberikan hadiah nanti di hari yang tadi. Tapi anak yang soleh begitu menerima hadiah yang menerima saya, tapi dia langsung dari orang tuanya. Mana ibu saya, mana bapak saya, itu yang dia minta. Jadi mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh. Jadi bagi aku, fadilah bagi orang yang sekalipun tidak paham, dia akan diberikan fadilah seperti orang yang menuntut ilmu. Tinggallah, kita habiskan nanti yang menjawab satu. Jadi itu sebagai pembuka saja. Sekarang kita lanjutkan mendengarkan pengajian dari beliau. Nanti kita lanjutkan kapan ini kalau kita balik lagi sebelumnya. Jadi sekarang ini yang kita sampaikan. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.